Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita Fisika Dasar 1. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah terkait dengan kerja. Oke, kita akan pertama mendefinisikan apa sebenarnya itu kerja. Ya, tentu kita dengan meninjau ya, sebuah benda yang kemudian dikelilingi oleh sebuah gaya konstan F, ya, sehingga kemudian mengalami pergeseran sejauh S. Kita ilustrasikan seperti pada gambar ini. Ya. Jadi ada gaya F yang dikenaikan pada sebuah benda, ya, sebuah balok. F yang bentuk sudut tetap terhadap arah horizontalnya, dan kemudian dia bergolaknya bergeser sejauh S, mengalami bergeser sejauh S. Nah, maka kemudian kita bisa mendefinisikan kerja bahwa kerja itu adalah didefinisikan sebagai perkalian komponen gaya dalam arah pergeseran itu dan besar pergeseran, sehingga kemudian secara matematis kita bisa menuliskan bahwa W itu sama dengan F kosinus theta, ya, lalu saya kalikan dengan S nya. Jadi perkalian komponen gayanya dikalikan dengan besar pergeserannya di S. Nah, persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi vektor, yaitu menjadi F vektor dot S, ya, vektor pergeseran. Nah, dari persamaan ini kemudian akan ada 3 keadaan di mana kerja itu akan bernilai positif, bernilai 0, dan bernilai negatif. Nah, sehingga kemudian bahwa yang pertama adalah bahwa kerja akan bernilai positif, yaitu W sama dengan plus F kali S, ya, manakala jika tetanya itu, teta yang dibentuk oleh gaya F yang kita berikan pada benda terhadap arah horizontalnya itu adalah sama dengan 0 derajat. Nah, artinya apa? F yang dikenakan pada benda dia ditarik sejajar dengan arah horizontalnya, tidak membentuk sudut theta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kerja juga bisa bernilai sama dengan 0, ya. Di W itu akan sama dengan 0, ya, jika theta itu sama dengan 90 derajat, ya, 90 derajat. Artinya apa? Berarti gayanya itu kita membentuk sudut 90 terhadap arah horizontalnya, arah pergeseran dari balok sendiri itu ke atas, ya. Kemudian keadaan yang ketiga itu adalah bahwa W akan bernilai negatif Fs manakala theta itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat, maka kerja, ya, kalau kita lihat maka berarti arah gayanya itu adalah mengarah, gayanya itu akan diberikan atau dikenakan pada benda ini dan arahnya akan menuju horizontal yang negatif, arahnya ke kiri, maka dia akan bernilai negatif. Oke, ini adalah keadaan di mana kerja itu bahwa dia bisa bernilai pada 3 keadaan. Jadi bernilai positif, bernilai 0, dan bernilai negatif. Nah, kemudian bahwa kita juga bisa mengatakan bahwa definisi satuannya, satuan dari kerja dalam sistem SI itu adalah Newton meter, ya. Jadi satuan itu adalah Newton meter.
ada banyak satuan sebenarnya untuk mengungkapkan besaran dari kerja ini. Ada misalkan sistem SI, maka dia Newton meter, ya. Kemudian ada sistem CGS-nya, maka kita bisa tuliskan sebagai Dyne centimeter. Dan ada satuan sistem British, ya, yaitu foot LB, FTLB, itu satuan dari kerja. Baik, ini adalah definisi umum dari kerja itu sendiri. Nah, kasus lainnya adalah ketika misalkan, ya, kerja itu dilakukan oleh gaya berat, ya. Kerja oleh gaya berat. Kita akan ilustrasikan seperti pada gambar berikut ini. Oke, baik. Kita perhatikan ilustrasi gambar ini. Jadi kita meninjau sebuah balok, ya. Balok ini bermasa M. Kemudian kita angkat pada sampai mengalami pergeseran sejauh S ke atas dengan percepatan yang hampir 0, ya. Percepatan yang hampir 0 dengan menggunakan gaya konstan F, gaya F, ya. Nah, selain gerak ini, maka ada gaya F dan gaya berat yang arahnya itu dia tegak lurus. Yang arahnya itu dia berlawanan terhadap F dengan mg gaya beratnya, tetapi memiliki nilai yang sama atau besar yang sama, ya. Sehingga kemudian, ya, kita bisa menuliskan bahwa F-nya itu sama dengan minus M minus mg, ya. Kenapa minus mg? Karena baloknya kita angkat ke atas melawan arah dari gaya gravitasi, ya. Dan F-nya ke atas dan mg-nya ke bawah, sehingga minus mg, ya. Sehingga kemudian, ya, dari sini sebenarnya kita bisa menuliskan bahwa F-nya itu sama dengan M kali G, ya. M kali G. Nah, jika balok kemudian, kemudian bahwa kita anggap bahwa jika pergeserannya ke atasnya itu dari balok kita simbolkan sebagai S yang di sini S, ya, maka kita dapat menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya F, ya, yaitu dengan menuliskan bahwa WF, ya, artinya kerja yang dilakukan oleh gaya F itu sama dengan F dot dari S, ya. Maka ini sama dengan Fs cosinus theta atau cosinus langsung 0 derajat. Berarti ini sama dengan F kali S, kemudian di mana F sama dengan M kali G, berarti maka menjadi MG kali MGS, ya. Dimana kita menggunakan fakta bahwa sudut, ya, antara gaya F dengan pergeserannya dia sama dengan 0, ya, karena dia arah vektornya dia paralel. F-nya arahnya ke atas, arah pergeserannya juga dia ke atas, sehingga sudutnya seperti sama dengan 0. Nah, selanjutnya kemudian, ya, kita juga dapat menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi mg, ya. Jadi kerja oleh gaya gravitasi, ya, gravitasi mg, yaitu kita tuliskan sebagai W G, artinya kerja oleh gaya gravitasi, ya, WG ini sama dengan mg dot pergeseran S, vektor S. Maka ini sama dengan mgs cosinus
180 derajat. Berarti sama dengan kosinus 80 derajat itu dia akan minus 1. Maka menjadi minus mg kali S. Nah, sehingga kemudian ya, kita peroleh bahwa untuk VF-nya itu adalah VF-nya itu ada sama dengan M kali G kali S ya. Dan WG-nya itu sama dengan minus MG kali S. Nah, ini untuk kasus di mana benda balok ini kita angkat ke atas ya. Kasus di mana balok diangkat ke atas ya. Nah, jadi kasusnya adalah balok diangkat ke atas. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat bahwa dia menggunakan sudut 180 derajat. Nah, ini karena bahwa kita menggunakan bahwa sudut antara vektor mg, vektor gaya beratnya, dan vektor s itu adalah 180 derajat. Kenapa? Karena s-nya dia arahnya vektornya ke atas, dan mg arah vektornya dia ke bawah. Maka berarti dia anti paralel ya. Artinya tidak paralel karena arah vektornya yang berbeda. Nah, kemudian bahwa jumlah gayanya atau gaya netonya yaitu WF plus WG dia akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0. Nah, tentu ini kita katakan bahwa tentu saja kita tidak butuh ya kerja keras untuk memindahkan sebuah balok yang bermassa M tadi pada ketinggian atau sehingga mencapai pergeseran vertikal sejauh S. Oke. Nah, sekarang kasusnya adalah kita balik ya. Kita balik. Yang tadinya kita mengangkat, yang sekarang kita akan baloknya dari keadaan di atas lalu kemudian kita turunkan ke bawah. Oke, kita turunkan ke bawah. Nah, kalau kasusnya demikian, maka kita akan mendapatkan sebenarnya akan lebih sederhana dalam penentuannya ya. Pertama, bahwa WF-nya ya, kerja yang dilakukan oleh gaya F itu sama dengan F dot vektor S ya. Maka ini sama dengan Fs kosinus 180 derajat. Artinya apa? Ini sama dengan min F kali S sama dengan min Mg kali S. Sementara itu kemudian WK ini sama dengan M kali vektor G didotkan dengan vektor S. Maka ini sama dengan Mg S kosinus 0 derajat. Maka ini kita akan peroleh M kali G kali S. Nah, ini untuk kasus di mana balok itu kita turunkan ke bawah dari posisi ini, misalkan awalnya ada di sini, lalu kemudian kita turunkan pada ketinggian tertentu atau pergeseran S sejauh S ke arahnya ke bawah, gitu ya. Oke. Nah, maka kemudian kita dapatkan bahwa VF-nya itu adalah minus MGS, WG-nya sama dengan MGS. Kasusnya sama bahwa jumlahan gayanya VF dan plus WG itu sama dengan 0. Oke, akan sama dengan 0. Oke. Kemudian ya,
keadaan selanjutnya adalah, atau kasus selanjutnya adalah kerja yang kemudian dilakukan oleh gaya kerja oleh gaya gesek, ya. Kerja oleh gaya gesek. Nah, kasus ini maka berarti ada gaya tambahan ketika benda, kemudian misalkan benda ini bergerak ke kanan, maka kemudian ada gaya gesek antara pertemuan permukaan bawah dari balok dan lantai. Artinya lantainya berarti kasar. Oke, kita ilustrasikan dalam bentuk gambar kira-kira seperti ini. Baik, salah satu contoh, ya, bahwa kerja itu dia akan bernilai negatif, ya, selalu negatif. Itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, ya. Katakan misalkan seperti pada gambar ini, ya, gaya F dikenakan pada sebuah balok yang arahnya ke kanan, maka karena permukaannya kasar, maka ada gaya gesek antara permukaan bawah dari balok terhadap dan lantai. Katakan misalkan gaya geseknya itu adalah FK, dan kemudian baloknya bergeser sampai sejauh S, ada pergeseran sejauh S. Nah, dari sini kemudian, ya, maka kita bisa menuliskan bahwa WFK atau WF, ya, kerja oleh gaya gesek itu adalah FK saya dotkan dengan pergeseran S. Maka ini sama dengan FK S kosinus 180 derajat. Ya. Kenapa 180 derajat? Karena arah kerjanya ke kanan, kemudian arah gaya geseknya dia ke kiri. Berarti dia anti paralel. Ketika dia anti paralel, maka berarti tetanya adalah 180 derajat. Maka ini kemudian sama dengan minus FK saya kalikan dengan pergeseran S, ya, pergeseran S. Nah, kemudian, ya, dari gambar ini kemudian kita dengan mudah mencari kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ya. Kemudian ada gaya normal dan gaya yang diberikan pada balok yang ini, ya. Maka kemudian, ya, kita bisa mendapatkan bahwa WG-nya itu sama dengan MG S, ya, MGS sama dengan MGS kosinus 90 derajat. Maka ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kerja oleh gaya normal, yaitu sama dengan N dot S, pergeseran S, ya. Maka ini sama dengan NS kosinus 90 derajat, juga akan sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah gaya kerja yang dilakukan oleh gaya F, yaitu sama dengan F dot vektor pergeseran, maka ini sama dengan Fs cos theta, Fs cos theta. Jadi ada beberapa gaya yang bekerja pada ini. Kita lihat ini, ada gaya normal, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya F, kemudian ada gaya gesekan. Maka berarti kerjanya itu ada 4. Berarti ada kerja yang dilakukan oleh gaya F, kerja yang dilakukan oleh MG, kerja yang dilakukan oleh N, kerja yang dilakukan oleh FK. Oke. Nah, inilah sedikit materi tentang kerja. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.